Nah, produk ini apa sebenarnya? Produk adalah sesuatu yang diminta, sesuatu yang diharapkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ada beberapa definisi dari apa namanya, dari beberapa perusahaan ya, yang terkenal, ya, perusahaan pembuat produk yang terkenal. Jadi di sini menurut Industrial Designer Society of America bahwa desain itu sendiri adalah suatu perencanaan untuk mengatur, mengumpulkan elemen-elemen sehingga menjadikan apa elemen yang terintegrasi, dan elemen terintegrasi itu bisa mengatasi suatu permasalahan atau memiliki tujuan tertentu. Nah, kemudian ada good design. Jadi desain yang bagus itu adalah bagaimana membuat sesuatu, dalam hal ini adalah produk yang bersifat intelligent. Jadi maksudnya yang cerdas dan memorable. Jadi di sini memiliki arti dan memiliki kenangan. Kemudian produk juga bisa didefinisikan sesuatu yang sifatnya itu memiliki fungsi, gitu ya. Jadi memberikan fungsi yang lebih baik dibandingkan dari apa yang sudah ada sebelumnya. Nah, juga produk itu merupakan ciri khas. Jadi merupakan ciri khas dari seseorang yang memilikinya atau seseorang yang menggunakannya. Bahkan bisa berujung pada sesuatu yang sifatnya itu apa bagian dari kepribadian seseorang, ya, yang dibuat oleh orang. Nah, ini ada suatu definisi yang baik, yang menarik, yang dari Steve Jobs. Dia mengatakan bahwa desain produk itu adalah fundamental soul of human made creations. Ya. Nah, itu ada beberapa definisi. Sedangkan kalau kita lihat sendiri secara operasional gitu ya, produk desain proses itu sangat kompleks. Jadi kita bisa lihat di sini dia didahului oleh proses pre-production atau pre-development, kemudian ada proses development itu sendiri, dan ada proses post. Nah, kita concernnya ke dalam development. Nah, development ini kita peroleh dengan adanya informasi yang sifatnya itu diberikan oleh pihak marketing dari suatu perusahaan itu. Jadi marketing kemudian memberikan informasi, kemudian ada tim research and development juga memberikan informasi, karena tim R&D ini juga terlibat di dalam produk desain proses ini, sehingga kita bisa lihat bahwa produk desain proses itu selain kompleksitas dari prosesnya, juga kompleksitas dari timnya itu. Jadi ada marketing, ada desainer, ada engineer, ada mungkin psikologis dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dari sini. Jadi ada perencanaan, kemudian yang di product development process itu ada desain informasi yang masuk. Informasi yang masuk ini sifatnya abstrak, kemudian kita buat menjadi lebih konkret. Kita sebut sebagai desain konsep gitu ya, atau conceptual design. Jadi ini berupa alternatif desain. Kemudian desain itu kita detailkan. Detailnya itu mulai dari misalkan detail dari komponennya atau fiturnya atau materialnya. Misal kita bicara masalah produk, misalkan itu produk sepeda gitu kan. Sepeda itu apa sih sebenarnya perencanaannya? Oh ya, sepeda itu harus yang ringan, harus yang nyaman, kemudian juga harus yang sifatnya itu kuat gitu ya. Jadi ringan, nyaman, dan kuat. Nah, itu masuk ke informasi itu diterima, kemudian ada beberapa konsep yang memenuhi tiga permintaan tiga kebutuhan tadi: nyaman, kuat, dan ringan gitu ya. Nah, detailnya itu misalkan apa? Oh ya, kalau seperti itu berarti bahannya misalkan dari aluminium, kemudian lebar dudukan atau sadelnya itu
eh, sebesar misalkan ya selebar misalkan 20 cm misalkan. Kemudian juga ketinggiannya misalkan tidak lebih dari 50 ketinggiannya misalkan antara berapa 60 cm sampai 100 cm, jadi adjustable. Nah, itu masuk di dalam detail design. Kemudian setelah itu detail design ini harus diuji, harus dites lagi. Kemudian ada feedback yang diberikan oleh pengguna. Setelah itu baru dilakukan produksi. Preparation production ini baru siap-siap untuk memproduksi. Setelah itu dicoba lagi. Produksi awal itu dicoba, dites, kita melakukan semacam perusahaan melakukan exhibition, kemudian melakukan test drive gitu ya, istilahnya test drive. Terus nah dari situ juga ada masukan-masukan. Kemudian kita juga melihat apa sih sebenarnya yang menjadi keluhan konsumen itu, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, setelah itu baru direncanakan untuk memproduksi lagi, terus di launching, grand launching gitu ya. Nah, proses ini sebenarnya sangat panjang, sangat kompleks, dan ini tidak bisa kita abaikan. Karena apa? Kesuksesan di dalam suatu perusahaan, entah itu kita bicara marketing, entah itu kita bicara produk desain, kita bicara keuangan, dan seterusnya di dalam suatu rangkaian supply chain, maka produk ini menjadi hal yang penting. Karena kalau tidak ada produknya, atau produknya itu tidak bagus, terus apa yang mau kita jual? Itu kan pertanyaan dasarnya kan seperti itu. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu, oh ya, seperti ini prosesnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ini berapa lama gitu ya? Ada yang mengatakan, oh, ya itu cepat, bisa sebulan. Nggak mungkin. Nah, sebulan itu nggak mungkin. Idealnya itu bisa 1 sampai 2 tahun gitu ya. Nah, bayangkan 1 sampai 2 tahun itu adalah produk desain proses. Nah, terus apa yang membuat ini menjadi lebih bisa lebih efisien gitu ya, prosesnya bisa lebih efisien. Nah, di materi ini nanti saya akan kaitkan faktor apa yang bisa membuat produk desain proses ini bisa lebih efisien gitu ya. Sebenarnya banyak ada beberapa alternatif cara, tapi nanti akan saya coba kaitkan dengan satu entity yang bisa mendukung efisiensi dari produk desain proses ini. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini ada 2 lingkaran besar, SCM dengan PDP atau produk desain proses. Nah, ini saling beririsan. Bahkan mungkin PDP itu nggak cuma beririsan dengan SCM, tapi PDP masuk di dalam SCM itu sendiri gitu ya. Nah, kita lihat konsep dari SCM dan PDP itu apa. Nah, kalau kita perhatikan, SCM ini dia mengacu pada manajemen antara perusahaan dengan bisnis prosesnya, gitu ya. Di mana mereka mencari suatu sinergi yang potensial, mereduksi pemborosan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari bisnis proses. Jadi ujung-ujungnya adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi terkait dengan resource-nya, efektivitas terkait dengan hasilnya. Ya, hasilnya apa? Ya bisnis prosesnya itu sendiri, profit gitu kan. Harus ada profit. Efisiensi terkait dengan apa yang bisa kita hemat sehingga perusahaan ini bisa survive atau perusahaan ini bisa sustainable gitu kan. Nah, sekarang produk itu masuk di dalam mana? Ya semuanya. Jadi mulai dari misalkan kita mencari potensial sinergi. Nah, sinerginya apa? Misalkan ya kita mencari supplier, misalnya supplier bahan baku yang bisa diandalkan. Terus bahan bakunya juga sangat solid, kemudian bahan bakunya juga menghemat gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa produk desain proses ini adalah salah satu dari proses bisnis di dalam SCM itu. Nah, apa yang menjadi ciri utama gitu ya? PDP ini terkait dengan aspek manajerial dan aspek teknikal. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa di dalam PDP itu kan satu tim. Nah, salah satu timnya itu adalah research and development. Research and development itu terkait langsung dengan technical dan engineering aspek, termasuk juga manajemennya. Nah, sehingga PDP ini kompleks, saudara, karena PDP ini sekali lagi
dia menghubungkan technical and management aspek ini dengan market. Tadi kan bahan utamanya adalah permintaan pasar, keinginan pasar, itu yang ditangkap. Sehingga permintaan pasar, keinginan pasar ini ditangkap, kemudian dikaitkan dengan opportunities, kemungkinan-kemungkinan teknikal yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi pasar butuh apa, kita punya teknologi apa, nah itu kita klopkan. Intinya begitu. Nah, sehingga proses ini meliputi apa? Development new product, sebagaimana itu sejalan dengan product life cycle. Ya, product life cycle. Jadi, product life cycle itu apa? Produk itu akan dibuat produk baru karena keinginan pasar itu baru, tapi produk ini perlu di-maintain kan. Dan suatu saat produk ini akan growing, produk ini akan mature gitu ya, laris sekali. Tapi ada satu saat lagi produk ini akan declining atau menurun, menua, dan akhirnya produk ini mati, itu hilang. Nah, perusahaan harus mencari lagi, menciptakan lagi, seperti itu. Nah, pertanyaannya berapa lama life cycle dari produk ini? Nah, itu tergantung dari manajerial manajemen dari perusahaan ini gitu ya. Ya, kita harapkan dari semakin lama semakin baik, gitu kan? Karena kalau semakin lama semakin baik kan kita bisa ada kesempatan untuk mendapatkan profit yang banyak, gitu kan? Nah, tetapi perusahaan juga harus siap bahwa di luar sana itu banyak kompetitor dan kita harus siapkan strategi kalau produk kita sudah mulai declining, maka kita harus siapkan produk yang baru, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, apa kaitan PDP dengan PLC? Jadi PDP itu Product Design Process, kemudian PLC adalah Product Life Cycle. Jadi seperti yang di kanan ini, Anda pernah silakan dilihat tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi produk itu akan melewati 4 fase ini. Jadi introduction, mulai dikenalkan, kemudian mulai ditangkap, pasar mulai gitu ya, growing, salesnya mulai naik, kemudian naik terus sampai populer, mature gitu ya. Mature, semua orang tahu. Jadi kalau misalnya cari makanan jenis ini, oh ya itu pasti produk ini gitu kan. Cari sepeda ya pasti mereknya yang ini. Nah, tapi suatu saat itu akan decline. Nah, efeknya apa? Jelas efeknya di sumbu Y ini terkait dengan revenue dan profit gitu ya. Nah, kalau sudah mulai di mature ini ada suatu hal istilahnya itu ini puncak ya, kejayaan itu adalah kejayaan suatu produk itu adalah awal kehancuran ya. Kalau kita lihat di sini ini puncak ya, ini awal hancurnya dia. Nah, kembali lagi ke konsep ini PDP dan PLC. Jadi importance dari the beginning of study of supply chain itu adalah product development process ya. Product development process itu dalam mempelajari SCM ya kita perlu melihat itu dulu karena sekali lagi apa yang akan kita berikan kepada konsumen, apa yang akan kita jual yaitu produk. Nah, product life cycle itu yang tadi itu yang mengikuti karena produk itu tidak akan sustain dan bahkan di sini dikatakan 80% final cost itu ya dilihat dari step-step yang ada di dalam product life cycle ini karena memang di setiap fasenya di introduction itu cost-nya paling besar karena apa? Cost untuk promotion ya kan. Kemudian growing ini ya cost untuk tidak sebesar yang di introduction. Maturity mungkin lebih kecil, tetapi dia harus memikirkan promosi-promosi dalam bentuk yang lain. Kemudian declining ini ya sudah, ini semacam pasrah gitu ya. Tetapi kita coba extend, misalkan produk itu bisa di-extend lebih sedikit gitu ya, supaya inventory produk itu bisa diserap oleh masyarakat. Kemudian di sini, nah ada kata kuncinya yaitu better leverage of supplier technical capabilities and expertise ini bisa menunjang product development. Artinya pada saat kita membuat suatu produk kan kita kan berhubungan dengan supplier yang mengirimkan materialnya itu. Nah, supplier kita libatkan terus dalam artian capabilities dan expertise-nya dia itu harus kita support gitu ya. Jadi kita menyilahkan mereka bekerja sama sehingga kalau misalkan ada info-info misalkan produk ini sudah masa di growth
Nah, ada inovasi apa dari supplier ini gitu ya. Oh ya, misalkan supplier memberikan suatu opsi ini materialnya ini ada suatu pilihan yang baru, lebih inovatif, lebih ini dan seterusnya. Nah, kita minta mereka untuk presentasi, menjelaskan, kemudian dari situ apa sih benefitnya, cost-nya berapa. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Nah, sehingga di sini, di dalam SCM dan PDP ini, sebenarnya produk, sekali lagi dikatakan bahwa produk desain itu di dalam supply chain, itu artinya kita membangun suatu produk yang akan memperkuat supply chain arsitektur kita, gitu ya. Dan kemudian di sini katakan bahwa ya berikan apa yang customer itu mau, ya, apa yang mereka inginkan. Karena kuncinya di dalam supply chain itu ya ada keseimbangan, ada keberlanjutan dari satu entity ke entity yang lain. Kita sebagai manufacturer berhubungan baik dengan supplier dan setelah itu kita jual ini ke customer. Nah, companies harus mampu untuk memberi konsumen itu sesuatu pada saat yang tepat dan pada bentuk yang tepat juga gitu ya. Jadi kalau konsumen ya istilahnya kita masih menganut prinsip QCD, quality, cost, and delivery. Jadi quality-nya bagus, cost-nya itu yang bagus juga, kemudian delivery-nya juga bagus. Nah, tapi ada satu keadaan di mana ini yang disebutkan di sini, pada saat supplier Anda, manufacturing, dan post sales support network Anda itu stress gitu ya, stress to the breaking point, artinya sudah tidak bisa diandalkan. Kemudian ketika produk Anda itu memerlukan inventory yang besar ya untuk memaintain service level, karena kan kita tidak mau barang kita itu kehabisan sehingga apa yang diinginkan konsumen itu akan selalu dipenuhi. Kemudian jika produk Anda itu tidak menarik lagi di pasar karena pasarnya sudah jenuh. Contoh sekarang ya, pasar jenuh itu misalkan gadget itu sudah banyak sekali mereknya, pasti akan saturated, akan jenuh. Nah, pasti konsumen akan mencari apa sih yang something new itu kan? Atau Anda ingin mengurangi biaya dan kompleksitas melalui supply chain Anda. Nah, kuncinya satu, ya sudah, karena sudah permintaannya jenuh, semuanya jenuh, ya something fresh harus diberikan, yaitu designing product. Ya, designing product. Jadi, apanya yang dijual ini yang harus kita benahi, yaitu produk itu, designing new product atau innovative product, more innovative, gitu kan. Nah, jadi kalau kita perhatikan produk life cycle ini sebenarnya bisa dibilang yang menimbulkan istilahnya bukan menimbulkan, yang melibatkan supplier itu sangat tinggi dan juga evolusi dari produk itu sangat tinggi ya. Sekali lagi tadi di dalam produk life cycle itu kita bisa melihat produk itu di fase mana, introduction, fase growth, fase mature atau fase declining. Dan supplier involvement-nya ini yang kita harapkan ada ya, yang kita harapkan aktif sekali. Nah, sebenarnya banyak sekali metode-metode atau approaches yang di sini yang dilakukan di dalam product design development. Tetapi yang kompleks menurut saya adalah kita melihatnya pada product life cycle, di mana di sini itu sebenarnya beberapa pendekatan bisa dimasukkan gitu ya. Misalkan di introductions berarti apa? Itu berarti related to marketing gitu ya. Growing berarti related to marketing juga, related to innovative product. Kemudian nanti yang maturity yaitu seperti apa, misalkan ya marketingnya. Kemudian juga waktu declining berarti sudah masuk ke research and development yang baru dan marketingnya juga. Nah, sehingga di sini kompleks ya. Supplier ini diharapkan dia bisa memantau dan dia juga bisa berperan sehingga produk life cycle-nya bisa di-extend. Nah, sekarang kita lihat apa sih peranan dan resiko dengan supplier. Dengan melibatkan supplier, artinya di sini supplier ini berbeda dengan perusahaan kita ya, pemiliknya berbeda, tetapi kita memiliki, jadi peranan kita di sini adalah manufacturer, memiliki peranan baik, memiliki hubungan baik dengan supplier.
Nah, kita menggunakan supplier's knowledge and expertise. Jadi keahlian dan pengetahuan supplier itu untuk mengkomplement, untuk melengkapi, ya, memperkuat capabilities internal perusahaan. Ya, capabilities internal perusahaan itu misalkan untuk tujuannya untuk mereduksi konsep to customer cycle time. Jadi kalau misalkan kita kembali lagi ke tadi adalah industri sepeda. Nah, kita melibatkan mereka. Jadi melibatkan konsumen untuk dulunya misalkan cycle time kita adalah 1 tahun. Jadi setiap 1 tahun itu produk itu keluar gitu ya. Maksudnya produk baru. Nah, dengan melibatkan supplier yang memiliki pengetahuan yang bagus, dia punya channel untuk mendapatkan material yang bagus, knowledge yang bagus juga, maka mungkin bisa dihemat sampai 6 bulan gitu ya. Nah, juga mereduksi cost. Ya, pasti kalau waktu development produknya itu menjadi lebih singkat, maka cost-nya juga menjadi lebih singkat. Quality problem juga bisa diatasi karena supplier juga bisa memberikan advice atau memberikan pilihan kualitas mana yang kita mau ambil gitu kan, dan juga mengimprove overall design effort. Ya. Nah, tetapi supplier ini juga bisa menimbulkan permasalahan yang baru. Ya. Misalkan apa? Risiko losing semacam kepemilikan atau semacam paten atau semacam intellectual property ya. Jadi di sini ya karena intervensi dari supplier ini cukup tajam sehingga kita juga bisa kehilangan rahasia dapurnya bisa diketahui lah, intinya seperti itu ya. Kemudian internal kompetensinya juga bisa di copy oleh mereka, kemudian juga ya siapa tahu mereka juga kompetitor kita gitu ya. Mereka punya akses yang besar ke perusahaan gitu kan, tahu dapurnya perusahaan gitu kan. Terus juga ini ketergantungan kepada supplier ya. Kadang-kadang kalau suppliernya baik ya oke gitu ya, tapi kita kan punya kontrak. Tapi celakanya kalau misalkan dia adalah kita sangat tergantung dari supplier. Begitu suppliernya ini ada masalah, misalkan mereka bangkrut atau mereka memutuskan kontrak, nah ini yang kita kelabakan. Dan juga increase standarisasi dari komponen melalui specified interfaces. Maksudnya di sini adalah ya tadi itu ada kaitannya juga dengan supplier, ketergantungan kita kepada supplier. Ya, baik. Nah, dengan demikian, tapi ini tetap kita propose ya. Jadi motivation untuk supplier integration ke dalam product design proses ini karena possibility of product innovation dan juga persaingan yang ketat di pasar gitu ya. Nah, dan kita ini tinjauannya tidak short term, tetapi kita tinjauannya adalah long term strategic partnership. Jadi di dalam supply chain itu kan salah satu kuncinya adalah bagaimana hubungan jangka panjang ini bisa di-maintain dengan baik atau bisa sustain gitu kan. Nah, maka salah satu adalah kalau kita bicara product design proses, ya kita maintain good relationships, long-term relationship dengan supplier untuk supaya supplier ini ide-ide untuk inovasi produk itu bisa kita tangkap, bisa kita realisasikan. Baik, kalau kita perhatikan di sini konseptual model supplier involvement atau keterlibatan supplier di dalam product design proses itu kita lihatnya di sini yaitu partnership proses dan change proses. Jadi di sini adalah flexibility, ini yang terkait dengan hubungan jangka panjang ya. Flexibility misalkan prosesnya itu berganti cepat karena persaingan di luar itu sangat dinamis atau keadaan di luar itu sangat dinamis, maka proses-proses itu bisa berubah dengan cepat dan tentunya supplier ini bisa adaptable gitu ya. Kemudian partnership adalah hubungan jangka panjang dengan supplier. Ya mungkin di sini supplier juga memiliki
perjanjian pembagian profit antara perusahaan dengan mereka gitu kan. Nah, ini product design process. Jadi mulai dari motivation-nya, making decisions, implementation sampai managing-nya. Dan ini tentunya kita bisa lihat ini di product life cycle. Di product life cycle itu kan kompleks mulai dari awal introduction sampai ke proses declining gitu ya. Nah, sehingga kalau kita buat mappingnya ada 4 kuadran di sini, ada strategic activities dan operational activities terhadap implementasi supplier di product design process. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang strategic activities itu lebih melihatnya pada apa? Yang kuadran 1 ini kita melihatnya pada ya, membuat suatu guidelines, ya, dari guidelines supplier involvement. Jadi supplier involvement-nya itu apa saja sih, sampai batasan-batasan apa. Jadi misalkan penyediaan bahan baku, kemudian penyediaan teknisi, ya penyediaan training dan seterusnya itu. Kemudian yang kedua adalah mendefinisikan company structure gitu ya terhadap change process. Jadi ini misalkan change process, ya proses itu sendiri, proses pembuatan produk sampai juga dengan pengelolaan sumber daya, kemudian pengelolaan tim, ya tim project desain project itu, ya seperti itu. Kemudian juga masuk ke dalam operasional. Jadi operasional ini kalau yang kuadran 3 kita lihatnya yang di sini adalah technical atau engineering activities ya. Jadi mulai dari ya ini lebih ke peralatan yang dibutuhkan, misalkan kemudian urut-urutan proses, teknologi-teknologi apa yang mendukung. Nah, itu masuk di dalam kuadran 3. Kemudian yang terakhir, yang kuadran 4 ini masuk ke dalam metode atau tools-nya. Jadi metode atau tools yang dipakai. Contoh, ya, di kuadran 4 ini ada contoh di suatu perusahaan itu dia membuat tools line balancing gitu ya. Jadi penyimbangan lintasan terhadap proses, misalkan tadi kita bicara proses perakitan sepeda. Jadi di situ ada bagaimana dia mengaplikasikan tools line balancing problem untuk mengatasi delay di tiap-tiap proses. Baik, yang berikutnya adalah case study yang sudah yang ini diambil dari referensi tadi itu ya. Jadi di dalam suatu perusahaan manufaktur. Nah, langkah awal itu adalah questionnaire preparations, kemudian interview dan juga consolidations. Jadi ini lebih ke preparations atau persiapan melakukan perbaikan. Kemudian tipe dari atau model dari hubungan suppliernya ini adalah dia bisa mengimprove atau memperbaiki akses teknologinya atau supplier teknologi. Jadi dia punya beberapa teknologi baru ya. Kalau misalkan dia punya knowledge baru, maka itu yang harus di share. Kemudian juga product differentiations, karena dengan adanya supplier teknologi ini diferensiasi atau inovasi dari produk itu diharapkan akan berjalan dengan baik. Ya, berikutnya adalah misalkan di sini dari supplier yang terlibat itu ada faktor-faktor yang dipertimbangkan. Nah, faktor-faktor yang dipertimbangkan itu untuk penilaian supplier. Ya, faktor-faktornya itu jumlahnya tergantung dari konteks hubungan supplier itu. Jadi bisa aja ditinjau dari berapa profit yang akan didapatkan, kemudian berapa lama waktu produk itu akan di launching, kemudian berapa macam material yang digunakan, kemudian juga berapa pangsa pasar yang akan dicapai, dan seterusnya. Nah,
sebenarnya ada faktor-faktor kritis ya di dalam supplier involvement di dalam produk design project ini. Ada yang namanya essential competencies ya, ini jelas ya. Jadi kompetensi yang paling utama dari supplier itu. Kemudian juga main teknologis, ini terkait dengan produk dan peralatannya yang dipakai. Kemudian supplier technological change rate, ya ini terkait dengan perubahan-perubahan teknologi yang ada. Jadi kalau kita sekarang lihat sekarang kemudian IoT enable products gitu ya. Nah, bagaimana supplier ini juga bisa beradaptasi dengan itu. Ya, kemudian juga existing and future intellectual capital, ini terkait dengan paten atau terkait dengan intellectual property yang dipakai gitu ya. Semakin banyak kita memiliki, semakin banyak perusahaan itu memiliki, dan itu memang disupport oleh supplier yang memiliki kapabilitas untuk mendapatkan paten, maka perusahaan itu akan semakin kuat gitu ya. Dan juga yang terakhir adalah responsibility supplier. Risk levelnya, kalau misalkan terjadi keterlambatan bahan baku atau keterlambatan apapun prosesnya yang melibatkan mereka, nah bagaimana mereka ini akan bertanggung jawab. Gitu. Ya, sebagai penutup itu yang bisa dijelaskan bahwa sebenarnya produk desain itu sangat erat kaitannya di dalam supply chain gitu ya, di dalam strategi kolaborasi antara perusahaan dengan supplier misalkan di sini. Sehingga proses pembuatan produk yang baik itu akan mendukung efisiensi supply chain yang tinggi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Happy learning, stay safe and stay healthy. Thank you.